Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi solih-solihnya Ustadzah. Kita awali pagi ini dengan senyuman manis. Masih dengan tema yang sama, belajar bareng akidah akhlak bersama Ustadzah Fani. Assalamualaikum anak-anak hebatnya Ustadzah. Oke, seperti biasa kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin, yakni masih dengan bab 2 Asmaul Husna. Kita akan mempelajari lanjutan bab Asmaul Husna yang kemarin kita telah pelajari. Siap anak-anak hebat? Oke, kemarin kita sudah belajar apa pengertian Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna itu? 3 macam Asmaul Husna yang harus kita pelajari, 3 arti dan maksud Asmaul Husna, dan yang terakhir Ustadzah telah merangkumkan bab Asmaul Husna. Nah, setelah itu kemarin kita sudah mempelajari 3 Asmaul Husna. Sekarang bagaimana cara meneladani Asmaul Husna tersebut? Yang pertama, kita akan belajar tentang cara meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Malik. Manusia membuat dirinya tidak dimiliki atau dikuasai apapun maupun siapapun kecuali Allah. Maksudnya bagaimana Ustadzah? Jadi seperti ini anak-anakku, manusia hanya boleh dikuasai oleh Allah. Maksudnya ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, kita wajib menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Artinya manusia harus bisa menundukkan amarah serta hawa nafsunya. Nah, itu cara meneladani sifat Allah, yakni Asmaul Husna Al-Malik. Baik anak-anak hebat, yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Manusia hidup di dunia ini banyak sekali kebutuhannya yang harus dipenuhi. Misalnya, Ustadzah, kalian pasti membutuhkan makan. Ustadzah, kalian juga membutuhkan tidur untuk beristirahat. Ketika kita mau kemana-mana, kita mau ke sekolah, kita mau ke pasar, kita mau bepergian, kita semua membutuhkan kendaraan. Dan kalian juga membutuhkan keluarga. Ustadzah juga membutuhkan keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada saudara-saudara. Kita sebagai manusia membutuhkan semua itu. Sedangkan Allah tersucikan dari segala macam kekurangan dan kebutuhan tersebut. Allah suci dari sifat keji. Akan tetapi manusia pasti mempunyai sifat keji. Allah terhindar dari sifat jahat dan hal negatif lainnya. Karena Allah bersifat Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna. Faham ya anak-anak hebat? Jadi, kita sebagai manusia membutuhkan makan, membutuhkan tidur,
membutuhkan kendaraan, membutuhkan keluarga. Akan tetapi Allah tidak membutuhkan semua itu, karena Allah memiliki sifat Al-Qudus, Allah Maha Suci. Ya, berlanjut cara meneladani sifat Allah Al-Qudus. Cara meneladani sifat Allah Al-Qudus yang pertama adalah mensucikan hati dengan berbuat baik kepada orang lain melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui ucapan dan perbuatan. Mensucikan hati dengan berbuat baik, misalnya saling tolong-menolong, yang kedua, rajin sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita membersihkan hati kita dari kesyirikan, menjauhkan dari kemunafikan dan riya. Ya, jadi anak-anakku, walaupun kita di rumah tidak bersama, tidak melakukan sholat jamaah bersama, yang biasa kita lakukan ketika kita berada di sekolahan, jangan lupa di rumah pun harus rajin sholat 5 waktu. Karena apa? Dengan sholat kita membersihkan hati dari kesyirikan, menjauhkan diri dari sifat munafik dan riya. Yang ketiga, membersihkan lisan kita dari dusta, dari kata-kata yang dusta, dari kata-kata kotor. Kita harus menjauhi semua itu. Yang keempat, jauhi diri dari sifat khianat. Masih ingat hadis tentang khianat? Kita harus menjauhi diri kita dari sifat khianat. Jadi ketika kita dipercaya oleh orang lain, jangan sekali-kali kita berkhianat. Karena apa, anak-anakku, orang khianat itu orang yang tidak disukai oleh orang lain. Yang kelima, mengagungkan dan mensucikan Allah. Dengan cara bagaimana, Ustazah? Yakni dengan cara mengucapkan, melafalkan kalimah thayyibah subhanallah, yang kemarin telah kita pelajari di bab pertama, yakni mengagungkan dan mensucikan Allah melalui kalimat tasbih. Kalimat tasbih yakni subhanallah. Yang keenam, Allah yang harus disembah dan disyukuri. Karena apa? Allah Maha sempurna. Tidak ada kesempurnaan kecuali hanya milik Allah. Jadi ketika kita ingin kaya, kita jangan meminta kepada selain Allah. Kita meminta dan berdoa supaya dikabulkan keinginan kita oleh Allah, karena Allah lah yang harus disembah dan disyukuri. Ketika mau pintar, ya bagaimana caranya kita pintar? Yakni dengan belajar bersungguh-sungguh, dengan selalu belajar giat belajar, dan tentunya jangan lupa berdoa. Yang ketujuh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Seperti tadi, kita tidak boleh
berkhianat, kita tidak boleh syirik, musyrik, ya toh. Yang kedelapan, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Sama halnya syirik, menyekutukan Allah, meminta kepada dukun, meminta kepada pohon yang besar supaya diberi kekayaan. Jangan sekali-kali ya anak-anakku. Jadi ketika kita menginginkan semuanya, kita hanya boleh meminta kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki semua itu. Yang kesembilan, ungkapan pengakuan kita bahwa Allah Maha Suci. Dengan cara apa? Yang mengucapkan tasbih tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah sekali kan? Yang ke-10, hendaknya kita membiasakan membaca tasbih, yakni ucapan subhanallah, subhanallah. Cara meneladani sifat Allah Al-Qudus, mudah sekali bukan? Anak-anak hebat. Jadi dimanapun ketika kita sedang kosong, pikiran kita sedang kosong, berzikir saja mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, mudah sekali bukan? Silahkan dipraktekkan. Oke anak-anak hebat, berlanjut ke Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Setelah kita mempelajari dua Asmaul Husna yang tadi, pertama Al-Malik. Al-Malik, Allah mempunyai arti Allah yang Maha Merajai, dan yang kedua Al-Qudus, Allah Maha Suci. Berlanjut, Asmaul Husna ketiga adalah Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Al-Aziz, Allah mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya. Jadi kekuasaan mutlak adalah milik Allah. Al-Aziz atau Allah Maha Perkasa menunjukkan bahwa Allah mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya sebagai zat yang maha perkasa. Keperkasaan Allah tidak pernah berkurang dan abadi. Ingat-ingat anakku, keperkasaan Allah tidak pernah berkurang dan abadi. Berbeda dengan keperkasaan yang dimiliki oleh manusia. Keperkasaan manusia bersifat sementara dan bisa tergantikan oleh keperkasaan manusia lainnya. Ada suatu pepatah mengatakan, di atas langit ada langit. Siapakah yang paling tinggi? Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang kita sembah selama ini. Kalau manusia hanya diberi sedikit keperkasaan dan kelebihan oleh Allah, jadi tidak ada yang boleh disombongkan, karena semua itu adalah titipan Allah. Ketika Allah berkehendak keperkasaan itu dicabut, seketika itu keperkasaan yang dimiliki oleh orang tadi akan hilang. Karena yang maha perkasa hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaan dan kelebihannya semata-mata pemberian Allah. Keperkasaan yang dimiliki oleh manusia hanya semata-mata pemberian Allah. Alangkah baiknya bila keperkasaan dan kelebihannya itu digunakan untuk menambah rasa syukur kepada Allah, berbuat baik kepada yang lemah,
dan tidak semena-mena kepada yang lemah. Kita sebagai orang yang kuat harus saling menjaga pada orang yang lebih lemah daripada kita. Al-Aziz diterangkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Mulk ayat 21, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mulk. Nah, berlanjut cara meneladani sifat Al-Aziz adalah yang pertama, menjadi orang kuat secara fisik dan mental. Orang yang hendak menjadikan dirinya kuat secara fisik harus senantiasa menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Tidak merokok, tidak makan dan minum yang haram, serta menjauhi narkoba. Orang yang hendak kuat secara mental harus terus melatih diri untuk bisa mengendalikan diri dari diperbudak oleh hawa nafsu. Suatu hadis mengatakan, orang yang kuat bukan orang yang kuat dalam atau jago dalam berkelahi, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Jadi anakku, kita semua harus bisa menahan hawa nafsu diri kita. Itu yang dinamakan orang yang kuat. Yang kedua, senantiasa menjaga dirinya dari ketergantungan kepada siapapun. Ia senantiasa ifah atau menjaga kesucian diri dan uzlah dari kepentingan dunia. Ia tidak pernah mau mengulurkan tangan, meminta bantuan orang lain, apalagi meminta-minta. Dalam keadaan yang paling sulit apapun, ia tetap menahan diri. Jadi kita senantiasa menjaga dirinya dari ketergantungan kepada siapapun. Sebagai hambanya, kita harus bisa meneladani sifat ini. Karena apa sayangku, menjaga diri ini dari sifat-sifat yang seperti itu sangat sulit sekali. Karena pasti hawa nafsu kita selalu berkobar-kobar. Nah, cara meneladani sifat ini adalah dengan cara tadi, kita tidak boleh ketergantungan kepada siapapun. Sedikit-sedikit meminta bantuan kepada orang lain supaya dikasihani, supaya diberi. Itu tidak boleh ya sayang. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, kita harus mengerjakan sesuatu itu dengan sendiri. Tidak boleh bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, senantiasa mengedepankan integritasnya. Yang ketiga, senantiasa mengedepankan integritasnya. Ia selalu tampil berwibawa, disegani oleh orang, dan dihormati oleh setiap yang mengenalnya. Integritas pribadinya sangat menonjol karena ia tidak pernah merendahkan diri kepada dunia maupun kepada orang lain disebabkan harta atau kedudukan sosial. Walaupun dia kaya, walaupun dia sangat berlimpah harta, dia tidak pernah menunjukkan, akan tetapi dia selalu menjaga dirinya, berpenampilan berwibawa. Bagaimana ya cara disegani orang lain, walaupun tidak harus maksudnya tidak harus memperlihatkan harta yang dimilikinya. Nah, itu semua berawal dari mana? Itu semua berawal dari diri kita. Bagaimana cara kita, pintar-pintar kita menjaga diri kita, mengedepankan integritas kita, bagaimana cara selalu berpenampilan wibawa, bagaimana caranya disegani orang lain dan dihormati orang lain. Nah, itu yang tahu hanyalah diri kita masing-masing. Paham ya anak-anakku? Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita sudah membahas tadi 3 Asmaul Husna, cara meneladaninya.
nanti bisa dipelajari lagi, diulang lagi, diputar lagi video ini supaya lebih paham dan supaya lebih semangat dalam belajarnya. Oke anak-anakku, Ustazah cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semangat, tetap selalu giat belajar, istiqomah dalam belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu. Oke anak-anak hebat, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.